Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ita. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Hormat dan kemuliaan hanya layak kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Pengagungan yang tertinggi hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia, Engkaulah penguasa di langit dan di bumi. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa, di rumah kemuliaan-Mu ini ya Tuhan. Kami boleh ada semuanya hanya karena kasih dan kemurahan yang daripada-Mu ya Allah. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur buat setiap kasih anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Pagi hari ini kami ingin belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan hidup kami Bapa. Kami yang seharusnya binasa, kami telah Engkau selamatkan. Kami telah mendapatkan hidup oleh karena kemurahan dan kasih-Mu ya Allah. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap hamba-Mu yang pagi hari ini Kau percayakan untuk melayani kami, melayani Engkau sebagai Raja yang hidup. Sungguh kami percaya Bapa, Engkau sudah memperlengkapi kami dengan urapan-Mu yang baru ya Allah. Sehingga pelayanan kami pagi hari ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang datang. Dan terlebih ya Allah, pelayanan kami pagi hari ini boleh menyukakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allahku, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Pagi hari ini kami sehati dan sepakat, kami menyerahkan bangsa kami yang besar ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau sudah menyelamatkan, Engkau sudah mengampuni bangsa kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Kami menyerahkan Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala dusun, RT dan RW ya Bapak. Kami menyerahkan para pemimpin yang kami cintai ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Kami percaya Yesus, Engkau sudah memberikan kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Engkau ya Allah. Dan kami percaya pengampunan sudah Engkau berikan kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami sudah Engkau pulihkan. Bangsa dan negara kami sudah Engkau berkati ya Bapa. Kami percaya Yesus, pemulihan akan terjadi di negara tercinta kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dan sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau menyembah Allah, Allah yang sungguh baik, yang telah memberikan hidupnya buat kita.
Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memberikan penghormatan yang tertinggi buat Allah kita. Haleluya Yesus. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, haleluya Yesus. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Kesetiaan Tuhan, bersama-sama kita mau katakan haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, ikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan tambah nyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau amin, amin Yesus. Nafasku memuliakan. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi kebaikan. Lebih sungguh lagi kita mau katakan haleluya. Sepanjang hidupku Engkau setia Tuhan. Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan. Sepanjang hidupku Engkau
Kami angkat tangan menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Engkau baik. Kami punya Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih, kami mau merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan kesetiaan-Mu hari ini Bapa. Sampai selama-lamanya kami mau berpegang pada tangan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kekuatan sampai hari ini Tuhan. Kalau kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu yang menguatkan kami. Sungguh kami terbatas tanpa Engkau, tetapi urapan-Mu, kuasa-Mu, Roh-Mu yang Kau tinggalkan dalam kehidupan kami, itu yang menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu tidak ada alasan buat kami untuk meninggalkan Engkau, untuk tidak bersyukur atas setiap kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik, pujian kami, dengan mulut kami, dengan gerakan kami mau persembahkan yang terbaik. Kiranya Engkau hadir, Engkau menerima ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Siapa yang merasakan kesetiaan Tuhan? Haleluya. Dia Allah yang setia. Oleh sebab itu kita pada pagi hari ini diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan diberi kuasa untuk menyatakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, selamatkan hidup. Pakai kuasa dari Raja
bersama-sama kita mau katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan amin. Yesus Tuhan, Kau yang membina menangku, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang membina menangkan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukku. Oh, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukku. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini bersama-sama kita katakan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu. Oh, haleluya, haleluya, luar biasa. Saudara, ketika kita sedang menghadapi masalah dan mungkin memaksa kita untuk merengut mengawali hari, ya namanya mengawali hari tiba-tiba ada masalah, mungkin membuat emosi kita itu campur aduk. Tetapi ketika kita tidak berhenti, kita memutuskan untuk tidak berhenti untuk memuji Tuhan, maka ada kekuatan kita. Amin. Ada kekuatan kita untuk selalu bersuka cita dalam segala keadaan. Amin. Mari bersama-sama kita mau mempersiapkan diri kita. Biarlah hati kita senantiasa percaya bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku
pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesusku, hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Mari kita sembah Dia. Ucapkan sesuatu dari mulut saudara. Katakan Engkau sungguh baik. Katakan Engkau sangat baik. Katakan kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Mari nikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Jalin satu hubungan intim dengan Tuhan. Rasakan belayan kasih-Nya. Rasakan hangatnya pelukan Tuhan bagi kita. Kita butuh itu. Karena kita tidak kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Yesus. Haleluya. Yesus. Engkau kekuatan bagi kami. Engkau perisai bagi kami. Kami kuat berdiri hanya karena Engkau yang menopang kami. Isi bejana hati kami, isi pikiran kami, isi hidup kami dengan pengertian-pengertian yang benar, agar ketika kami dihadapkan dengan persoalan hidup, kami tidak mengutuk Tuhan. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami tahu itu adalah pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami lebih mengenal cara kerjanya Tuhan, agar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, pimpin hamba-Mu dan kami semua yang hadir pagi ini. Kami akan sama-sama duduk untuk menikmati suara-Mu. Bersuara, sampaikan isi hati-Mu pagi ini.
Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi di hari kedua bulan Juni. Kita bersyukur kalau saya dan saudara diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama ada di dalam persekutuan pagi hari ini. Bapak Ibu, di samping kita ada roti dan anggur, di mana setiap minggu pertama kita akan sama-sama menikmati. Dan pagi ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, untuk saya sampaikan sebuah pesan yang menurut saya tidak bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali dari sebuah bukit yang bernama Golgota. Itu pernah terjadi sebuah peristiwa yang spektakuler. Sejarah mencatat bahwa ada sepotong kayu kasar yang namanya salib. Dan di situ Tuhan berkata, Eli, Eli atau Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya, ya Allahku atau ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tema firman Tuhan saya pagi hari ini, pesan dari Bukit Golgota. Matius pasal yang ke-27 ayat 46. Sebenarnya dari ayat 45 sampai 50, tapi saya coba untuk baca ayat 46 saja. Mari minta tolong salah seorang untuk membacakan ayat-ayat ini. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, terima kasih. Ayat 27, 46 diakhiri dengan tanda tanya. Tadi malam saya sampai jam 12. Di buku saya catat. Untuk pertama kali, saya mengingat kembali akan hidup saya dulu. Dan saya bandingkan sekarang. Tuhan luar biasa. Cuma kadang-kadang kita kurang bersyukur, saya kurang bersyukur dan saya menuntut ini dan itu. Tapi betul-betul dalam saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya bergumul minta sama Tuhan. Apa toh Tuhan yang saya sampaikan kepada anak-anak-Mu, bahkan sebelum itu dinikmati oleh anak-anak-Mu, saya sendiri yang akan menikmati dulu sehingga saya akan sampaikan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Dari ayat 46 kita melihat, membaca ada sebuah kalimat, ada beberapa kalimat. Saya singkat dengan ada sebuah permintaan, pertanyaan besar dari Yesus yang disebut sebagai penyelamat itu. Dia katakan Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak Ibu, saya renungkan ini dan saya bertanya, seandainya saya punya anak Stephen, dia membutuhkan pertolongan pada saat yang paling krusial, paling dia butuhkan, tetapi saya cuek dengan dia. Saya bisa bayangkan perasaannya Stephen itu seperti apa. Dia marah, dia bingung, mungkin dari mulutnya keluar sumpah serapah. Kenapa saya harus dilahirkan? Dan ketika saya membutuhkan pertolongan, justru Papa yang menjadi harapan saya itu tidak menjawab dan memberikan jalan keluar. Itu dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain saya mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Di mana kita melihat dari sisi Bapa, sebenarnya anaknya itu tidak patut untuk menerima semua tantangan, semua cacian, cemooh, tetapi karena kasih kepada kita, maka dia harus ada di Golgota, sepotong kayu kasar.
ya, dan di situ dia tersalibkan. Bapak Ibu, saya menemukan satu kisah, sebuah pertanyaan jawaban di mana bapak sendiri nggak mampu melihat anaknya. Dia tidak mendengar, dia tidak ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu dia katakan Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Bapak kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti dia tidak sayang, tetapi dia ingin melepaskan sebuah hak. Dia katakan kalau bukan dia siapa lagi? Kalau bukan Yesus siapa lagi? Karena dia melihat begitu banyak manusia yang hidupnya tidak beraturan. Manusia berusaha dengan cara untuk menjangkau Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, semakin mereka mencari, semakin mereka tidak ketemukan. Nah, kenapa Tuhan merasa seperti sendiri? Tadi saya sudah jawab, dalam keadaan manusia, ia merasa sedih seperti mau mati rasanya. Matius 26:38, bagilah. Kita akan lihat bersama-sama sebelum kita masuk ke tema besar kita. Matius 26:38. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu tolong renungkan, baca ayat ini dan saudara minta sama Tuhan, kasih dong saya rema. Rema itu apa? Itu dari logos, dari tulisan itu berubah menjadi daging, ya, berubah menjadi sebuah pengetahuan. Sehingga pada saat kita menemukan rema itu ada sebuah gairah, ada sebuah pengertian baru sehingga kita mulai memikirkan tentang dikatakan dengan jelas lalu katanya kepada mereka, kepada siapa? Kepada murid, beberapa murid-muridnya. Dikatakan hatiku sangat sedih seperti apa? Mau mati rasanya. Tadi song leader mengatakan bahwa seringkali kita memulai pagi kita dengan menggerutu, dengan mengeluh karena begitu kita bangun kita disodorkan dengan persoalan hidup. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kenapa kok Tuhan merasa sedih? Kenapa kok dia merasa pingin sepertinya mau mati? Tolong dipisahkan, Tuhan itu Allah 100%, yang percaya katakan amin. Dia tidak bisa dibantah, dia Allah 100%. Tapi pada saat dia ada di Taman Getsemani, ini peristiwa Getsemani, itu dia tawar-menawar, ada negosiasi dengan papanya. Dia katakan kalau boleh, jangan saya, cari orang lain. Ya. Tetapi Tuhan bilang tidak. Sayang ya, kita bersyukur karena Tuhan tidak titik sampai di situ. Tetapi ayat selanjutnya dia katakan, namun janganlah kehendakku yang terjadi. Ada sebuah tawar-menawar seperti mau mati rasanya. Ayat 39 bagilah. Ayat yang ke-39, ini ada kaitannya. Matius 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Kata terakhir ini yang membuat saya semangat. Tuhan berkata, Tuhan bilang sama bapaknya, kalau boleh ya, saya jangan minum cawan ini. Saya lakukan apa saja, tapi yang penting yang satu ini jangan. Kita lihat di dalam kemanusiaannya, dia masih menjaga sebuah kenyamanan. Dia tidak ingin melepaskan haknya. Tetapi di separuh perjalanan penulisannya, pembicaraannya, dia tutup dengan dia katakan begini, tetapi bukan kehendakku yang terjadi. Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Kita akan masuk dan kita lihat apa sih pesan dari Golgota atau dari ayat salib.
Yang pertama kita akan melihat Matius 26 tadi ayat 39, taat serta melakukan kehendak Tuhan walaupun harga bayarnya mati. Apa yang kita dapat dari pesan dari Golgota? Bukit tengkorak yang tidak nyaman, yang tidak ada tidak baik dipandang, bahkan orang takut ke sana. Karena di situ tempat untuk menyalibkan para penjahat, orang yang terkutuk. Ya, mereka disalibkan di sana. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata di Taman Getsemani, ini adalah awal mula keputusan itu terjadi, salib itu terjadi, dicatat sebagai sejarah pada saat sebelumnya dia ada di Taman Getsemani. Dia berlutut dan dia katakan, Tuhan, kalau boleh cawan ini tidak saya minum, tetapi bukan kehendakku yang terjadi. Bapak Ibu, pesan ini singkat, sederhana, tetapi memberikan pengertian yang luar biasa bagi kita. Seringkali kita menuntut Tuhan, seringkali kita bertanya sama Tuhan, kenapa toh saya jadi Kristen semakin setia, semakin banyak persoalan. Kenapa saya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, kok hidup saya jadi seperti ini? Saya bersaksi sedikit. Puji Tuhan Bapak Ibu yang sudah mendukung saya sama Mas Hari, tanggal 27 kami berangkat ke Banyuwangi untuk mengikuti seminar tentang pertanian, khususnya di dalam kita pupuknya herbal. Jadi ada seorang pendeta, pembicaranya, pelakunya pendeta, namanya Pak Bayu, dia berasal dari Mojokerto. Itu satu ketika dia punya mimpi tinggi untuk Indonesia. Karena Indonesia dulu pernah swasembada beras, tapi kok sekarang kok kita minta dari luar. Nah, selidik punya selidik ternyata masalahnya ada pada pupuk kimia. Jadi Bapak Ibu enggak sadar setiap hari kita disodorkan yang namanya kimia. Oke lah kalau kita sudah umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, sebentar lagi kita pulang. Tapi generasi kita, itu mereka akan terus menerus dikasih. Semua sekarang kalau saudara lihat tanaman itu tidak ada yang pakai kimia. NPK dan lain sebagainya. Kebetulan saya kemarin pulang, saya ingin praktekkan apa yang saya dapat dari Banyuwangi. Kok dilalah, baru pacul dapat satu baris, moro-moro boyoku, saya bangun ndak iso, tuman. Nah kok saya bilang, iya Tuhan itu saya pingin. Saya tanam lombok sama buncis itu sekarang sudah segini-gini, saya kasih NPK 16 itu berarti sekaligus pertumbuhan dan buah. Pak Bayu ini pernah minta sama Tuhan, Tuhan saya minta uang 12,5 miliar. Dia pendeta loh, GKCW. Dia sering kenal sama Pak Angga, makanya Pak Angga membiayai kami berdua, saya sama Mas Hari, untuk ikut supaya kita belajar bagaimana nanti kita bikin pupuk herbal tanpa kimia. Dia tunggu-tunggu, nggak ada, akhirnya dia punya uang, dia beli kambing. Kambingnya berkembang jadi 400 lebih. Dia bilang, wah ini jawaban Tuhan. Oke. Karena dia pakai pemikirannya sendiri, satu malam, pada waktu dia bangun untuk memberi makan kambing-kambingnya itu, seluruh kambingnya geletak mati. Mas Hari di mana? Mas Hari coba angkat tangan, di mana? Mas Hari masuk, kalau sudah selesai ayo masuk, yang di luar monggo. Kita nikmati firman Tuhan, monggo masuk ke dalam. Istrinya bilang begini sama dia, awakmu saya pancet, mau minta lagi sama Tuhan. Kamu minta 12,5 M, Tuhan dah kasih kamu punya berkat, kamu beli pelihara kambing, dalam satu malam meninggal semua. Dia tunggu jawaban itu, tetapi dia terus berusaha. Akhirnya satu malam dia bilang sama istri, saya jangan diganggu ya.
Dia ambil sebuah tempat dan dia sujud, dia berdoa. Tuhan, apa sih yang jenengan mau saya lakukan? Ada suara, dia bilang, dia katakan begini, ini zaman Samuel. Tapi waktu itu dia belum mengerti. Ada suara yang mengatakan begini sama Pak Bayu. Seandainya hari ini saya kasih kamu 12,5 miliar, kamu mau buat apa? Waktu dia dengar itu dia bingung, iya ya. Seandainya kalau Tuhan kasih saya uang segitu banyak, saya mau buat apa? Dia nggak puas, malam kedua dia doa lagi, malam ketiga dia berdoa. Dan suara itu terus menerus. Tuhan sampaikan, nyatakan kepadanya. Akhirnya di hari yang ketiga dia berlutut dan dia bilang begini, Tuhan, aku sudah tidak mau minta uang 12,5 miliar. Amin. Loh yang amin gue berarti enggak doyan duit. Ya. Kok aneh ya, dia minta, Tuhan tanya sama dia, kalau saya kasih kamu uang sebanyak itu kamu mau buat apa? Bingung dia. Terus dia bilang sama Tuhan begini, mulai hari ini saya tidak mau berjalan menurut kehendak saya. Saudara mungkin pernah dengar khotbah saya bulan yang lalu. Lepaskan agenda kita, tinggalkan agenda kita dan kita masuk dalam areanya Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya adalah anakmu. Bukan sekadar anak, tetapi patutnya seorang anak itu melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Betul saudara? Dia bangun, dia sukacita, dia bersukacita. Dia kemana-mana, dia sampaikan tentang, ayo kita kembali ke herbal, kita kembali ke alam. Ya. Dan singkat cerita, Tuhan terus bekerja, dia ke para menteri, dia minta, ke bupati, ke semua dia datang dan dia katakan izinkan saya untuk kasih seminar, gratis semua, gratis. Dan singkat cerita sekarang dia menjadi satu-satunya pendeta yang miliarder. Mas Hari betul ya? Duitnya banyak. Sekarang per tahun itu dia beli tanah. Tiap tahun. Kemarin kami ada di Banyuwangi itu di suku Osing. Nanti saya saksi kepada saudara. Kenapa Tuhan kirim kami ke sana? Ternyata Tuhan punya rencana. Bapak Ibu kembali, saya mau katakan kepada saudara bahwa masalah berkat atau tidak itu bukan masalah apa kita setia. Tetapi masalah pada saat kita taat serta melakukan kehendak Tuhan. Walaupun harga bayarnya itu nyawa atau mahal. Ya. Kita alergi dengan persoalan. Ya kita klaim kalau saya jadi anak Tuhan pasti saya diberkati. Pasti saya dipulihkan dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya mau katakan kepada saudara, kita jangan mendahului agendanya Tuhan, rencananya Tuhan. Tetapi mari kita mau datang dan kita mau katakan sama Tuhan, saya mau taat. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Ayat favorit kita ya. Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan minta, mujizat itu sampai sekarang masih ada. Yang percaya katakan amin. Mujizat itu sampai sekarang masih ada. Nah kalau ada diperintah gak ngomong. Mujizat itu sampai sekarang masih ada. Puji Tuhan. Tapi saudara, saya mau katakan kepada saudara, semakin kita mengejar mujizat, semakin kita mengejar income, pemasukan, semakin kita jadi stres. Semakin kita jadi katakan sama Tuhan, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak sayang sama saya. Dikatakan Tuhan berkata bahwa walaupun saya adalah putra satu-satunya. Ayat 6, kalau saudara baca 5, 6,
Ayat yang ketujuh dia katakan melainkan dia mengosongkan dirinya. Saudara tahu artinya mengosongkan diri? Tahu? Sesuatu yang ada penuh ditumpahkan. Ditumpahkan berarti mulai sesuatu yang baru. Ada rencana yang baru, ibadahnya baru, pelayanannya baru. Motivasinya sudah enggak kayak apa? Pendapatan. Tetapi dia ingin menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini pesan dari Golgota, dari atas kayu salib itu Tuhan berkata, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Filipi menjawab, dia katakan dia mengosongkan diri. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dengan satu catatan. Apakah saudara sudah taat serta mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Waktu kami sampai di Banyuwangi, saya belum selesai dengan kesaksiannya Pak Bayu itu. Kami ditempatkan di masyarakat. Saya ngomong sama orang suku Osing itu bingung saya. Ketoke Jawa, tapi seperti Jawa Tengah, maaf, seperti Nun Sewa, seperti Pak Andri itu ngapak-ngapak gitu. Ya, betul, saudara pernah ketemu tuh ya. Di pelosok banget. Nah, saya sama Mas Hari dijadikan dalam satu kamar. Kebetulan di kamar itu kita menempati rumahnya Ustadz. Dia punya sekolah. Ya, dia punya sekolah, tapi mamanya sama istrinya sederhana banget. Jadi saya orangnya sok tahu gitu ya, pingin tahu gitu, saya ngobrol. Biasanya kalau saya pindah tempat tidur itu 1-2 malam enggak bisa tidur. Tapi malam pertama saya bilang sama Mas Hari, ayo kita berdoa. Saya tuntun Mas Hari, kita sama-sama adakan penyembahan sebentar, karena saya lihat ini situasinya kok seperti ini mengerikan gitu ya, tempat tidurnya. Saya enggak tidur di dalam, Mas Hari sampai tidur di kamar, saya tidur di karpet di ruang tamu itu. Saya bisa tidur. Jam 3:30 saya bangun, saya ambil waktu menyembah. Saya jalan keluar, saya tengok ke dapur, ibunya masak. Jadi kami pagi makannya di tempat penginapan, nanti siang sampai malam kami ada di tempat seminar itu. Begitu saya masuk, oh dia senang ngomong ngalor ngidul, tapi saya tangkap, tapi saya mau ngomong nggak bisa. Saya ingat Pak Bayu mengatakan begini, ternyata saudara kita kalah dengan Pak Bayu. Ini caranya. Hampir seluruh Indonesia, dia bilang sama waktu saya kenalan dengan dia, Pak Demi dari Rote, dari Baa, Kampung Tondau. Saya sudah keliling itu semua. Dia ajar untuk ayo pakai herbal. Kasihan anak-anak kita. Ya. Dan saya tanya sama dia, Pak, panjenengan Kristen ya? Iya. Tapi jangan diekspos dulu. Biasa saja. Tapi bahasanya Alkitab, dibungkus gitu ya. Pak Bayu katakan bahwa tujuannya kemarin itu kami dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Irian itu kami hadir semua. Tujuannya supaya kita memuridkan mereka. Di dusun di mana kita berada, ayo kita berdampak bagi mereka. Dengan adanya obat herbal ini, pupuk herbal ini, kita jangkau mereka, kita ajak mereka. Dan bukan itu saja yang kita tanamkan, tetapi ada nilai keselamatannya. Amin. Saudara, kalau Pak Bayu enggak taat saudara, istrinya bilang sama dia, papa mamanya bilang sama dia, kamu sarjana ekonomi. Dia pernah jadi wakilnya Pak Fadil Muhammad. Waktu itu presidennya SBY ya. Jadi dia pernah masuk ke jajaran menteri, tapi dia mengundurkan diri karena dia tahu misinya ada di pertanian. Dan saya nangkap sesuatu, oh gitu. Berarti kita harus bukan hanya ilmu pertaniannya, peternakannya, tetapi kita harus memuridkan. Kesempatan saya masuk Bapak Ibu, dia bikinkan saya kopi. Dan saya mulai ngomong sama dia, Ibu, panjenengan sudah percaya Tuhan Yesus. Selama 2 hari, 2 pagi itu saya datangi terus sama anaknya, sama cucunya.
Dia bingung. Gusti niku sinten? Yesus niku sinten? Nah, saya saksi sama dia. Saya saksi sama dia bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Dia berhenti, dia lagi ngiris terong, tempe untuk goreng. Terus saya bimbing dia. Terus dia tanya sama saya terakhir, pripun carane? Saya bilang, Tuhan terima kasih kesempatan. Ya, Tuhan bawa saya ke sini ada tujuan. Saya bilang pada waktu jenengan sholat, di depannya itu ada apa tuh, bukan masjid. Apa? Kecil itu apa namanya? Iya, ya itu. Itu anak-anak yang ngaji di situ banyak gitu. Pada waktu panjenengan sholat ngomong, Gusti, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Anaknya Gosali itu kan Ustadz. Ngomong tentang pupuk, saya masuk. Saya saksi tentang Tuhan Yesus. Sekarang tiap pagi dia WA saya, Pak Pendeta gimana kabarnya? Kapan kesini lagi? Langgitmu Rono kuwi biayanya mahal lah. Ya, ke sana pun diwingin minta ampun. Satu hal yang saya tangkap, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Pada saat kita taat, maka Tuhan akan pakai beribu-ribu cara untuk membawa kita jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Maaf, saya banyak saksi. Karena ini pengalaman. Waktu Pak Bayu peluk saya, dia katakan begini, Pak Pendeta, panjenengan ada pada posisimu, bantu ya rencana saya, didukung lewat doa, saya kerja lewat cara saya, dan kita akan melihat, kita akan panen, kita akan bawa banyak jiwa untuk Tuhan. Berangkat, kami sampai di stasiun Waru itu, di Alfamart itu jam 1:01. Saya sama Mas Ari turun, bla bla bla, Pak Angga pulang. Jadi kami sepanjang kurang lebih 4 jam di sana tengok gitu ya. Di situ di tukang parkir ya. Nah kebetulan ada 2 anak muda. Mas Ari agak ngeletak gitu ya karena capek gitu. 2 anak muda, dia duduk di samping, saya lihat kok mesak kayak. Saya datang, saya tanya, Mas dari mana? Dari Nias. Namanya siapa? Panjenengan agamanya apa? Muslim. Dia cerita sama saya, aku punya masalah gini. Terus kesempatan saya saksi sama dia. Mas, aku pendeta mas. Dia kaget. Bapak dari mana? Dari NTT. Sekarang saya ada di Blitar. Saya kasih alamatnya. Alamat saya, nomor telepon saya. Kalau ada sesuatu, tolong hubungi saya bisa bantu. Saya saksi tentang Tuhan Yesus, mereka bengong. Bengong. Yang terakhir, yang penting saya sudah sampaikan ya. Saya sudah sampaikan. Waktu kami mau ke stasiun, Mas Ari ngomong, ini sudah kurang setengah jam lagi keretanya datang. Kami datang, kurang 1 jam, jam 4. Kami ke loket beli tiket, ada seorang bapak, itu dia setelah kami kenalan baru dia bilang, dari tadi saya kenal bapak, saya melihat wajah bapak itu kayak ada sesuatu pak, bapak siapa? Saya bilang, saya pendeta. Dia kenal, saya Andi, saya dari Kalangbret, Tulungagung, enggak gue. Dia saksi dulu, dia pemasok senjata. Dia ada di Belanda waktu itu untuk Islam garis keras untuk menghancurkan Indonesia. Tetapi 1 tahun yang lalu dia ditangkap Tuhan dan sekarang dia menjadi saksi Kristus. Kami ngobrol banyak dengan dia dan dibilang Pak Demi tolong bantu saya supaya saya kuat menghadapi keluarga. Dia di penjara 2 kali saudara, masuk penjara 2 kali. Bapak Ibu lewat kesaksian yang sederhana ini saya mau sampaikan kepada panjenengan semua. Tuhan bisa pakai kita. Amin. Tuhan bisa pakai kita. Yang penting apa? Kita coba tangkap maksud pesan dari Golgota itu apa? Ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia katakan aku tidak mau pertahankan itu. Artinya apa? Jadi kekristenan itu bukan bicara soal sekedar ibadah, bukan sekedar melayani, bukan sekedar khotbah. Saya ulangi. Kekristenan itu bukan sekedar ibadah,
bukan sekedar melayani dan bukan sekedar khotbah. Tetapi Tuhan mau supaya kita kembali pada tema kita di atas, menjadi murid dan memuridkan bagi Kristus. Kapan ini kita bisa lakukan? Pada saat kita mulai belajar taat, kita taat dengan waktu, terserah Tuhan. Ya, apa yang bisa kita kerjakan? Ya, mungkin itu kecil, tetapi pada saat Tuhan tanya sama Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Waktu Musa belah laut itu dengan apa Bapak Ibu? Dengan kayu, sebatang kayu, tongkat. Apa sih artinya? Tetapi Tuhan berkata pada saat kamu taat sama saya. Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu dan ulurkan itu ke laut itu. Maka laut itu terbelah. Saya rindu saya, keluarga pastori, Bapak Ibu semua, kita bukan sekedar Kristen, kita bukan sekedar pelayan, tapi kita mau menjadi pelaku dan taat kepada kehendak Tuhan. Terima kasih tadi malam full pertemuan PW dan saya lihat tadi malam luar biasa. Kita sudah mulai belajar terbuka musik dan lain sebagainya. Saya rindu ke depan gereja kita semakin luar biasa lagi. Bahkan bangku-bangku yang masih kosong, kursi yang kami taruh di sana itu, saya percaya kalau kita mau kerja, maka nanti gedung ini akan menjadi penuh sesak dengan jiwa-jiwa. Amin. Saudara siap taat melakukan kehendak Tuhan? Siap? Gak gampang ya? Gak gampang. Harus melewati banyak hal. Tapi saya mau katakan kepada saudara, nanti poin terakhir kita saya mau sampaikan pesan dari Golgota. Kita akan masuk Bapak Ibu. Yang kedua, apa sih pesan dari Golgota atau salib Kristus itu? Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ya, terima kasih. Pesan dari Golgota yang kedua adalah hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita bingung. Seringkali kita bertanya, aku iki sapa to? Begitu kita menghadapi tantangan, himpitan, tekanan, maka kita tanya pada diri kita sendiri. Saya mau bilang sama saudara, kalau kita saja nggak ngerti siapa kita, apalagi orang lain. Bagaimana kita bisa jadi berkat? Bagaimana kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan? Kalau kita sendiri tidak ngerti diri kita ini siapa. Hari ini Yesaya mengatakan pesan dari Golgota, yaitu hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nah sekarang kita lihat, tetap Yesaya pasal 43. Kalau kita ditebus oleh Tuhan, maka apa yang akan kita dapat? Sebagai orang yang ditebus, artinya kita sudah ganti pemilik ya, amin. Tadi bos kita iblis, setan, diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Setelah peristiwa Golgota itu dikatakan bahwa kamu sudah ditebus. Bahkan dikatakan sudah selesai, berarti semua sudah selesai, dibayar lunas oleh Tuhan. Dan sekarang kita diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Saya hitung sampai 3, saudara taruh tangan kanan di dada dan katakan, saya adalah anak Tuhan. Sekali lagi, saya adalah anak Tuhan. Saya telah ditebus oleh Tuhan. Amin, terima kasih. Bapak Ibu, yang pertama saya mau bagikan kepada saudara, kalau kita adalah milik Tuhan, maka apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi dalam diri kita? Yang pertama saya catat di sini, berserah penuh pada Tuhan.
Suka-sukamu tuh suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu, pada saat kita mengalir dalam alurnya Tuhan, pada saat kita ada di dalam agendanya Tuhan, maka Tuhan itu dia sayang banget sama kita sebenarnya. Loh karena kita aja dia rela tergantung di atas kayu salib. Walaupun sempat negosiasi, sempat tawar-menawar karena kemanusiaannya Yesus itu, manusianya. Tetapi dia belajar untuk lepaskan haknya. Kenapa? Karena memang kita ini ada karena ditebus oleh Tuhan. Bilang di samping kanan kirimu, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya miliknya Tuhan. Gitu. Saya mau tunjuk siapa? Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Ngomong kok. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa senangnya saya dan saudara. 2 hari ya, apa kemarin. Ibu Gembala datang dan ngomong. Aku wes pasrah sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu yang pelihara saya. Yang menjaga saya. Yang memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Pasrah gue enak manut. Istilahnya orang Jawa ke manut, enak awae, marmut, enak iwae. Saudara mau makan marmut apa manut sama Tuhan? Ya, ketoknya sederhana, tetapi untuk memulainya perlu pengorbanan. Yang pertama berserah sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan. Percaya bahwa saya sudah ditebus sama Tuhan, bahkan dikatakan itu firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus kamu. Apa yang kita takutkan? Saudara takut bersaksi? Itu hak saudara. Tapi pagi ini saya mau sampaikan kepada saudara, kita ditebus oleh Tuhan. Dan dia katakan kepada kita jangan takut. Matius 28, 19 dan 20. Itu ada satu kata yang perlu saudara perhatikan. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Kapan itu? Pada saat kita sadar bahwa kita harus pergi. Ya, bersaksi, baptiskan mereka, ajarkan mereka, memuridkan mereka. Pada saat kita ada di area itu, maka jaminannya Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita jangan pelit-pelit dengan suara kita. Kalau ada kesempatan itu ngomong, entah mereka mau terima atau tidak. Kesempatan, soalnya kesempatan yang kedua enggak mungkin saudara bisa lakukan itu. Karena kita enggak tahu kapan kita pulang. Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mari kita belajar taat melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita sadar bahwa kita ini miliknya Tuhan. Berarti kita harus mau taat. Kita harus mau melakukan semua yang Tuhan lakukan. Yang berikut dikatakan apa? Alami pembelaan Tuhan. Ini ayat poin terakhir saya. Dibela sama Tuhan. Bapak Ibu manusia mungkin akan bela kita semampu kekuatannya. Tetapi satu saat nanti kekuasaan itu akan hilang. Satu saat nanti pembelaan manusia itu akan berubah. Tapi Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan adapun Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Kami sudah terima pesan itu Tuhan. Golgota dan salib memberikan pesan yang jelas bagi kami bahwa kami harus taat dan melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena organisasi, bukan karena apa-apa, tidak ada embel-embel lain,
Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita miliknya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Bukan agenda kita yang kita lakukan, tetapi agendanya Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Sebelum saudara menerima roti dan anggur, berbicara tentang perhatian, cinta Tuhan kepada kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan calikan mata saya dapat memandang Tuhan. Minta sama Roh Kudus, tuntun perkataan saya, cara berpikir saya, untuk saya berpikir tentang apa maunya Tuhan. Kasih kekuatan kepada saya Roh Kudus, agar saya tetap ada di dalam kehendak dan agendanya Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan dan kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini. Berkat kasih sayang Tuhan, panjang umur, sejahtera dan damai daripada Tuhan akan turun atas Bapak Ibu Saudara. Di ulang tahun yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah pengenalan akan Tuhan semakin Bapak Ibu terima. Semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan dan kasih sayangnya, panjang umur yang datang daripada Tuhan. Hamba sudah berdoa dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa buat seluruh anak-anakmu sepanjang minggu ini. Mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Roh Kudus hiburkan mereka. Dalam bepergian kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Sera. Tuhan izinkan untuk mengandung anak yang ketiga. Kami berdoa biarlah pemeliharaanmu sempurna. Jaga, lindungi sampai melahirkan dengan sempurna. Anak diberkati, ibu diberkati, seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan apapun bentuknya hari ini, Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat-Mu bagi mereka semua. Biarlah mereka boleh melihat betapa dahsyat Tuhan yang kami sembah. Ibadah sepanjang minggu ini, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, pakai setiap pelayan Tuhan, agar kami mampu menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang dilayani. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan terus mengawal kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat yang luar biasa akan kita terima sebagai tanda kesetiaan Tuhan. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita terima berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.